warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita akan memperbaiki kulkas Polytron ya. Satu pintu tipe seri 18 ya, teman-teman. Nah, di sini untuk kondisi kulkasnya, kulkas ini tidak dingin dan untuk di bagian lampu masih hidup ya. Di sini saya akan tunjukkan langkah-langkahnya, cara mengeceknya dan juga cara mengatasinya. Nah, di sini ini saat dicolokin ya. Nah, di sini ada terdengar suara mendesis ya, teman-teman, pada bagian evaporator. Nah, kalian bisa dengar. Nah, kalau misalkan ada suara mendesis seperti ini, itu artinya kompresor berjalan ya. Jadi kita nggak perlu memperbaiki di bagian kompresornya. Nah, ini tujuannya untuk memastikan ya, apakah kompresornya berjalan atau tidak, dan kondisinya tidak dingin. Nah, ini nggak ada dingin sama sekali, cuman ada desisannya. Nah, sekalian kita cek pada bagian evaporator apakah ada yang tercongkel atau tidak. Nah, karena ini aman, nah untuk di bagian kompresor ini berjalan ya, teman-teman. Di sini untuk ampernya pada saat kondisi kosong itu 0,5 ya. Nah, pada bagian kondensor dan juga filter itu tidak ada panas sama sekali. Nah, ini artinya freonnya itu habis ya, teman-teman. Kalau misalkan di bagian evaporator tadi tidak hidup, dengan catatan kompresor ini hidup, maksud saya di bagian evaporator tadi tidak ada suara ya, dengan catatan di bagian kompresor ini hidup, itu artinya kulkas ini mengalami kebuntuan. Namun tadi ada suara mendesis ya, itu artinya kompresor ini tidak buntu, namun hanya kehabisan freon. Nah, di sini saya konfirmasi sama orangnya mau diisi freon, namun orangnya langsung minta diganti kondensor ya, karena mungkin orangnya sering nonton-nonton di YouTube. Nah, orangnya langsung beli kondensor. Nah, kita langsung gaskan aja, kita akan pasang kondensornya. Untuk kondensor menggunakan yang 10 jalan ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, karena untuk tipe yang besar, nah ini kan yang seri 18 ya, tuh yang seri 18. Nah, ini udah enak ya kalau misalkan kita pasang dengan ukuran yang 10. Kalau yang 8 itu masih kurang ya, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan pasang. Nah, sebelum kita pasang kita akan cek dulu pada bagian ampernya. Di sini ampere menunjukkan 0,6 ya. Itu artinya cukup normal. 0,6 karena nanti kalau misalkan kita isi itu berada di 0,7 ya. Sedangkan untuk limitnya, limit pada nameplate itu sekitar 0,75. Di sini untuk voltasenya bagus. Ampere 0,6, wattnya sekitar 63 saat berjalan. Nanti kalau misalkan ada freon ini bakalan nambah ya wattnya. Oke, langsung aja kita cabut, kita akan pasang kondensornya. Oke, teman-teman, di sini untuk pemasangan kondensornya seperti ini aja. Nah, ini kita kasih baut 3, atau kalian bisa menggunakan cara lain. Yang penting intinya itu tertempel gitu aja, teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa potong pada bagian jalur hisap ya. Ini kan jalur kondensor, dan di sini jalur hisap kalian bisa potong. Nah, di sini kenapa saya potong? Ini langsung saya flashing ya. Tujuannya itu kalau misalkan di bagian evaporator misalkan ada banyak oli, nanti kita keluarkan lewat sini. Kalau misalkan terlalu banyak olinya di dalam evaporator, nanti untuk proses pendinginannya itu bakalan lama, teman-teman. Jadi nggak bisa rata semua ya kalau misalkan nggak dibuang untuk olinya. Nah, sekarang kita coba hidupkan. Nah, sambil kita tahan seperti ini. Ini tujuannya juga buat flashing dan juga untuk mengetahui
presnya ya, presnya kuat apa enggak. Nah, kita potong. Tuh. Nah, ini untuk presnya cukup kuat. Jadi untuk kompresornya masih aman ya. Nah, tuh masih kuat ya. Jadi aman. Dan untuk olinya itu nggak ada, karena tadi saya lihat di bagian evaporator nggak ada suara gemericik air ya. Biasanya kalau di dalam evaporator itu ada suara gemericik air. Nah, itu tanda-tandanya oli banyak endapan oli ya di evaporator. Nah, itu kalian bisa bersihkan. Nah, sekarang karena udah nggak ada di bagian evaporator olinya, kita langsung cabut aja, kita langsung ganti kondensor. Maksud saya kita langsung las aja di bagian kondensor, lalu kita isi freon. Nah, ini untuk caranya kalian bisa simak ya. Action. Nah, ini untuk sambungan kita gunakan seperti ini aja kalau kalian nggak ada flaring ataupun lupa membawa. Nah, kita paskan seperti ini. Oke, langsung aja kita las. Ini untuk vakum ya. Nah, kita tambahkan kapiler seperti ini, usahakan jangan ada yang buntu. Kita pasang lagi. Nah, ini aja, langsung kita pasang. Oke teman-teman, sudah kita las ya. Selanjutnya kita langsung proses pemakuman, dan ini kita langsung hidupkan aja. Nanti udara kita keluarin lewat sini ya, udara di perpipaan kita keluarin lewat sini. Nanti biarkan sampai habis ya untuk udaranya ini. Ini contoh pemakuman apabila kalian itu tidak menggunakan alat vakum, mesin vakum. Bisa juga cara seperti ini. Nah, kita tunggu sampai udaranya di sini habis ya. Oke teman-teman, di sini setelah anginnya udah kebuang ya, kalian bisa las di bagian ujung kapilernya ini supaya nantinya itu pada saat proses pengisian freon itu tidak terjadi kebocoran. Nah, di sini sudah saya isi freon di kisaran 70, langsung saja kita hidupkan. Nah, untuk kompresor sudah hidup. Di sini untuk ampere 0,7 ya. Dan untuk limitnya berada di sekitar 0,75. Dan di sini untuk tekanan berada di 15 ya. Dan ini mau turun. Nanti kita biarkan aja dulu sampai
turunnya itu nanti sampai berapa ya. Lalu nanti kita akan tambahkan kalau misalkan freon ini kurang. Untuk freon berada di tekanan 10 psi, kita tambahkan sampai berada di sekitar 15 psi ya. Nah, langsung aja kita tutup. Kalau sudah 15 nanti kita biarkan ya, karena saya biasa mengisi itu di limitnya itu di 15 psi. Untuk yang 134 di 15 itu sudah enak ya. Nah, di sini untuk tekanannya sudah berada di angka 15 psi dan di bagian filter sudah mulai terasa hangat. Tinggal kita nunggu aja hasilnya nanti, teman-teman. Oke teman-teman, setelah beberapa menit ya, sekitar kurang lebih 30 menitan kita tunggu, dan di sini untuk tekanan masih berada di 15, dan juga kita lihat di bagian evaporator ini udah ada embunan ya. Nah, ini udah mulai kasar, udah mulai merata ya. Nah, kalau sudah merata seperti ini, tinggal kalian sudahi ya, atau ditutup di bagian ventil tadi, bisa menggunakan las. Oke teman-teman, mungkin ini saja ya video dari kami, semoga bermanfaat. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga